Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salwa Fauzia, Suci Rahayu, Tania Paramita, Yuli Novianti, Vina Nurfadilah. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu diantaranya adalah laju yang berkaitan, diferensial dan aproksimasi, dan juga ada aplikasi turunan maksimum minimum. Saya Salwa Fauzia akan menjelaskan tentang laju yang berkaitan. Jika didapatkan peubah Y yang bergantung kepada waktu T, maka jika diturunkan akan menjadi dy per dt yang disebut laju sesaat perubahan. Dan bila Y adalah sebuah jarak, maka laju sesaat perubahan disebut sebagai kecepatan. Banyak laju yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti laju air masuk ke dalam ember, membesarnya luas pencemaran minyak, laju angin yang menerbangkan layang-layang, dan laju lainnya. Apabila selain peubah Y yang berkaitan dengan T, terdapat juga peubah X yang kita juga mengetahui tentang dx per dt. Maka kita bisa mencari dy per dt karena dy per dt dan dx per dt keduanya berkaitan dan disebut laju yang berkaitan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan turunan laju yang berkaitan. Pada langkah pertama, memisalkan T, menyatakan waktu, dan membuat gambar yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Langkah kedua, nyatakan apa yang diketahui dan apa yang ingin diperoleh. Langkah ketiga, buat suatu persamaan yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Langkah keempat, diferensiasikan secara implisit persamaan yang ditentukan dalam langkah 3 terhadap T. Langkah kelima, substitusikan informasi yang diketahui sebelumnya ke dalam persamaan langkah keempat. Pada soal pertama, kakak berdiri di tebing dan mengamati perahu melalui teleskop. Ketika perahu tersebut mendekati garis pantai yang terletak tepat di bawahnya, jika teleskop berada 300 feet di atas permukaan air dan perahu mendekati dengan kecepatan 30 feet per detik, berapa laju perubahan sudut teleskop ketika perahu berada 300 feet dari pantai? Pertama-tama, kita memisalkan T sebagai waktu dalam detik dan gambar agar memudahkan mengilustrasikan apa yang terdapat pada soal. Pada soal, diketahui bahwa teleskop berada 300 feet di atas permukaan air. Ini. Dan juga perahu mendekati dengan kecepatan 30 feet per detik. Si perahu ini mendekati ke teleskop itu dengan kecepatan 30 feet per detik. Jadi, dx per dt sama dengan min 30. Kenapa minus? Karena si perahu ini mendekati kepada si pengamat atau kepada si teleskop. Selanjutnya, yang ditanyakan itu ialah berapa laju perubahan sudut teleskop ketika perahu berada 300 feet dari pantai. Jadi yang ditanya itu d theta per dt ketika x sama dengan 300. Langkah ketiga, buat suatu persamaan yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Jadi kita tahu nih bahwa pada soal ini itu kita bisa memudahkan dengan menggunakan Pythagoras, dengan mengetahui bahwa tangan theta itu sama dengan x per 300 didapat dari tangan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tan theta sama dengan x per 300. Tan theta per 300 per 300, tan theta sama dengan x per 300. Kita masukkan x ini, kita masukkan x kepada tan theta sama dengan x per 300. Kita masukkan 300 kepada x. Jadi tan theta sama dengan 300 per 300 sama dengan 1.
Theta sama dengan pi per 4 radian. Kita diferensiasikan secara implisit tan theta sama dengan x per 300. D tan theta per d theta kali d theta dt sama dengan 1 per 300. Ini itu dapat dari si turunan x-nya. Turunan x itu kan 1, jadi 1 per 300 kali dx dt. Sekant kuadrat theta kita cari turunan tan theta ini apa? Jadi turunan tan theta ini ialah sekant kuadrat theta. Jadi sekant kuadrat theta dikali d theta per dt sama dengan 1 per 300 kali dx per dt. Sekant kuadrat theta ini sama seperti sekant kuadrat theta ini sama seperti 1 per cos theta. Jadi kita ini agar memudahkan kita dalam menghitungnya, kita jadikan 1 per cos theta. Jadi 1 per cos pi 4 kuadrat sama dengan 2. Lalu kita substitusikan 2 ke persamaan 4. Jadi si sekant kuadrat tetanya ini kita ubah menjadi 2 karena kita sudah tahu bahwa sekant kuadrat theta ini sama dengan 2. Jadi 2 d theta per dt sama dengan 1 per 300 kali min 30. D theta per dt sama dengan 1 per 300 kali min 30 per 2. Jadi d theta per dt sama dengan min 0,05. Jadi sudut berubah dengan laju min 0,05 radian per detik. Tanda negatif karena theta berkurang dengan berlalunya waktu. Baik, soal berikutnya yaitu sebuah tabung berbentuk kerucut dengan bagian ujung lancip berada di bawah. Berarti tabung kerucut ini berbentuk terbalik ke bawah. Tabung tersebut diisi dengan air dengan kecepatan 9 feet pangkat 3 per menit. Bisa kita ketahui dV per dt-nya sama dengan 9 feet pangkat 3 per menit. Tabung kerucut memiliki tinggi 10 feet. Jadi tabung kerucut ini punya tinggi 10 feet dan jari-jarinya 5 feet. Berapakah kecepatan air ketika air pada posisi 6 feet? Berarti dari tadi di tabung ini kan diisi dengan air dan di dalamnya menghasilkan tinggi air yaitu 6 feet. Bisa kita tulis dengan Y sama dengan 6 feet. Ketika airnya jadi di sini ketika air mencapai 6 feet kita tuh diminta untuk menentukan kecepatan air naik di tabung ini gitu kan. Berarti yang ditanya dy per dt, ditanyanya dy per dt. Tabung ini kan berbentuknya kerucut. Bisa kita ketahui bersama volume kerucut itu 1 per 3 pi R pangkat 2 T. Dan bisa kita misalkan V itu adalah volume tabung atau kita beri keterangan yaitu tinggi air dalam tabung. Berarti yaitu tinggi air dalam tabung tadi sama dengan 6 feet. X sama dengan jari-jari permukaan air di sini. Lalu langsung saja kita masukkan V sama dengan 1 per 3 pi X pangkat 2Y. Bisa kita lihat di sini masih ada 2 variabel. Berarti volume ini adalah volume fungsi 2 variabel, yaitu Vx, Y sama dengan 1 per 3 pi X pangkat 2Y. Karena kita baru mempelajari turunan pertama atau turunan fungsi
yang variabelnya hanya satu. Bagaimana caranya? Kita harus jadikan dua variabel ini hanya jadi satu variabel saja. Berarti kita harus cari hubungan antara X dan Y-nya. Di sini bisa kita lihat ada segitiga siku-siku yang didapat dari kerucut di tabung kerucut ini gitu kan. Di sini ada tingginya dari sini sampai ke bawah itu ada 10 feet. Terus di sini adalah tinggi air di dalam tabung tersebut, yaitu Y sama dengan 6 feet. Untuk mencari hubungan antara X dan Y, kita buat perbandingan seperti ini. X per Y sama dengan 5 per 10. Kita kali silang, dapat kita temui hasilnya 10X sama dengan 5Y. Kalau kita cari X-nya, yaitu sama dengan 1 per 2Y. Dan kalau kita cari Y-nya, kita dapat 2X. Kita bentuk dengan fungsi satu variabel X sama dengan 1 per 3 Pi X pangkat 2 dikali Y-nya yang tadi kita sudah cari yaitu 2X. Lanjut, Vx sama dengan 2 per 3 Pi X pangkat 3. Nah, karena yang ditanya dy per dt, jadi Vx ini tidak bisa dipakai. Lanjut, kita coba dengan Vy sama dengan 1 per 3 Pi, X-nya yang diganti tadi yang sudah kita cari yaitu 1 per 2 Y pangkat 2 dikali Y sama dengan Vy sama dengan 1 per 3 Pi dikali 1 per 4 Y pangkat 3. Vy sama dengan 1 per 12 Pi Y pangkat 3. Nah, bagaimana ini diubah ke dy per dt yang akan kita cari? Sehingga dv per dt sama dengan 1 per 12 pi. Nah, Y3 ini kita turunin, jadinya 3Y pangkat 2 dy per dt. Selanjutnya kita sederhanakan, dv per dt sama dengan 1 per 4 pi dikali Y3 dy per dt. Nah, kita di awal tadi ada dv per dt sama dengan 9 feet per 9 feet pangkat 3 per menit. Nah, dv per dt-nya bisa kita ganti dengan 9 sama dengan 1 per 4 pi 6 pangkat 2 dy per dt. Nah, y-nya di sini tadi kan ada ini tinggi air yang di dalam tabung kerucut tersebut, yaitu ada 6 feet. Nah, kita masukkan di sini, lalu 9 sama dengan 1 per 4 Pi 6 pangkat 2, yaitu 36 dy per dt. 9 sama dengan 9 Pi, kita sederhanakan, dy per dt. Nah, di sini bisa kita lihat dy per dt sama dengan 9 per 9 pi. 9 bagi 9 yaitu 1. Jadi dy per dt sama dengan 1 per pi feet per menit. Jadi kecepatan air yang Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3.
Di sini soalnya itu adalah rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju 4 cm per second. Hitunglah laju bertambahnya luas permukaan dan laju volume kubus itu pada saat panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. Nah, penyelesaiannya itu kita cari tahu dulu. Di sini kan yang ditanyakan itu hitunglah laju bertambahnya luas permukaan. Ini laju bertambahnya luas permukaan dan laju tambahnya volume kubus. Kita cari dulu nih yang pertama, luas permukaan. Kita ketahui bahwa luas permukaan kubus itu rumusnya sama dengan 6R pangkat 2. Nah, di sini rumus laju bertambahnya luas sama dengan dl per dt sama dengan dl per dr kali dr per dt. Maka di sini kita bisa menghitung laju pertambahan luasnya. L kan sama dengan 6R pangkat 2. Nah, kita cari dulu dl per dr itu berapa. Dl per dr itu sama dengan, ini kita diferensialkan, berarti 12R. Terus dr per dt-nya sama dengan, di sini diketahui bahwa laju pertambahannya itu 4 cm per second. Jadi kan sesuai rumus ini tadi dl per dt sama dengan dl per dr dikali dr per dt. Maka kita masukin aja nih dl per dr-nya tadi 12R. Kita masukin ke sini 12R. Terus dikali 4. Dikali 4 ini dr per dt-nya itu 4. Dikali 4. Nah, R-nya itu berapa? Tadi kan di soal udah disebutkan bahwa rusuk kubus adalah 10 cm. Berarti kita masukin aja 10-nya di sini. Jadi 12 dikali 10 dikali 4. Sama dengan 480 cm persegi per second. Jadi laju bertambahnya luas kubus adalah 480 cm persegi per second. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Itu kan tadi kita disuruh mencari laju volume kubus. Nah, kita tentukan dulu. Volume kubus itu kan rumusnya sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Laju bertambahnya volume ini sama dengan juga dengan dV per dt dikali dV per dr dikali dr per dt. Nah, di sini baru kita hitung. V-nya sama dengan R pangkat 3. Kita cari dulu dV per dr-nya. Sama dengan berarti 3R kuadrat. Terus kita cari dr per dt-nya. dr per dt-nya tadi udah diketahui dari soal 4 cm per second. Kemudian tinggal kita cari laju bertambahnya volume. Yaitu dV per dt sama dengan dV per dr dikali dr per dt. dV per dr-nya itu di sini 3R kuadrat. Berarti kita tulis di sini 3R kuadrat dikali dr per dt-nya di sini 4 cm per second. Kita tulis 4 di sini. Terus sama dengan kita hitung 3. Nah, di sini R-nya karena tadi di soal diketahui 10, maka kita masukkan R-nya 10. Jadi 3 dikali 10 pangkat 2 dikali 4. Hasilnya itu 1200 cm kubik per second. Jadi laju bertambahnya volume kubus tersebut adalah 1200 cm kubik per second. Halo, aku Suci Rahayu. Aku akan menjelaskan contoh soal yang nomor 4. Sebuah balon dilepaskan pada titik 180 kaki dari seorang pengamat yang berada di tanah yang datar. Nah, di sini ada seorang pengamat dan di sini ada sebuah balon. Jarak dari pengamat dan balon adalah 180 kaki. Jika balon naik lurus ke atas dengan kecepatan 5 kaki per sekon, berapa cepat jarak dari pengamat ke balon ketika balon tingginya 75 kaki? Nah, berarti balon naiknya itu 75 kaki ya. Nah, udah diketahui kan? H sama dengan 75 kaki. Lalu jarak dari pengamat ke balon adalah 180 kaki. Lalu yang diketahui itu kecepatan si balon, yaitu
DH per DT-nya sama dengan 5 kaki. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu S. Oke, S nih, dari pengamat ke balon. Kita gunakan rumus biasa ya, kayak Pythagoras. S pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 ditambah 180. Lalu kita turunkan, berapa sih turunan dari S pangkat 2? Yaitu 2S ds per dt sama dengan 2H dH per dt ditambah 0. Selanjutnya kita coret ya yang duanya. S ds per dt sama dengan H dH per dt. Oke, kita gunakan angka ya. Misal, S sama dengan akar dari 75 di pangkat 2 ditambah 180 di pangkat 2 sama dengan akar dari 5.625 ditambah 32.400. Lalu sama dengan akar 38.025 yaitu 195. Kita akan mencari ds per dt ya sekarang. Nah, rumusnya kan tadi udah ya. S ds per dt sama dengan H dH per dt sama dengan S tadi berapa? 195. Nah, kita tulis 195 ds per dt sama dengan H-nya berapa tadi? H-nya adalah 75. dH per dt-nya berapa? dH per dt-nya adalah 5. Jadi kita tuliskan ds per dt. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yuli Novianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang laju berkaitan, yaitu soalnya sebuah balon udara yang berada pada 500 kaki dari titik acuan naik dari daratan saat sudut elevasi dari titik acuannya yaitu pi per 4. Sudutnya meningkat dengan laju 0,14 radian per menit. Tentukan laju kenaikan balon saat itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan seperti yang sudah dimisalkan, yang sudah dituliskan di sini. Setelah itu, kita uraikan. Yang pertama diketahui saat θ sama dengan pi per 4 diperoleh laju perubahan sudut terhadap waktunya sama dengan 0,14 radian per menit. Nah, yang ditanyakan yaitu laju perubahan tinggi saat θ sama dengan pi per 4. Di sini hubungan antara Y dan θ bisa kita lihat dari gambar, yaitu tan θ itu sama dengan Y sama dengan Y per 500, sehingga Y sama dengan 500 kali tan θ. Nah, harus kita ingat bahwa setiap variabel Y dan variabel θ itu bergantung pada T. Jadi kita turunkan secara implisit variabel Y dan variabel θ tadi terhadap T, sehingga diperoleh dy per dt sama dengan 500 sekant kuadrat θ kali dθ per dt. Untuk θ sama dengan pi per 4, kita mempunyai laju perubahan sudutnya yaitu sama dengan 0,14, sehingga dy per dt sama dengan 500 sekant kuadrat kali pi per 4 kali 0,14 dan diperoleh hasilnya yaitu 140. Nah, jadi balon tersebut naik dengan kecepatan 140 kaki per menit. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Yuli Novianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diferensial. Nah, sebelum masuk ke definisi dari diferensial, di sini kami menyajikan ilustrasi dari diferensial itu sendiri. Di sini dituliskan misalkan f adalah fungsi yang dapat diturunkan, misalkan p x0, y0 menjadi titik pada grafik y sama dengan fx seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Karena f terdiferensiasikan, maka ditulis lim delta x menuju 0 untuk
fx0 plus delta x min fx0 per delta x sama dengan f aksen x0. Jadi, jika delta x kecil, hasil bagi dari fx0 plus x min fx0 per delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0. Jadi, fx0 plus delta x min fx0 setara dengan delta x f aksen x0. Di sini lanjut untuk definisi diferensial. Di sini dituliskan misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x, maka delta x adalah pertambahan sembarang dari variabel bebas x. Nah, jadi delta x di sini adalah pertambahan dari variabel bebas x. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar 2 ya. Nah, untuk selanjutnya dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Nah, dari gambar 2 kita bisa lihat bahwa dx sama dengan delta x. Selanjutnya delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni delta y sama dengan fx plus delta x min fx. dy disebut diferensiasi variabel tak bebas y. Nah, di sini kenapa disebut variabel tak bebas? Karena y hanya bisa berubah saat nilai x berubah. Didefinisikan oleh dy sama dengan fx dx. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara turunan atau derivatif dan diferensial. Tentu saja derivatif dan diferensial itu tidak sama. Yang kita sudah pelajari di sebelum-sebelumnya itu disebut derivatif atau turunan. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang diferensial. Nah, yang membedakan antara derivatif atau turunan dengan diferensial yaitu terletak pada dx. Nah, bisa kita lihat di sini ada aturan turunan dan aturan diferensial. Nah, di sini dituliskan dk per dx sama dengan 0. Jadi untuk aturan turunan itu konstanta diturunkan terhadap dx itu adalah sama dengan 0. Sedangkan untuk aturan diferensial itu langsung dari konstanta itu sama dengan 0. Begitu juga untuk aturan-aturan seterusnya berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Saya Suci Rahayu, saya akan menjelaskan tentang aproksimasi. Aproksimasi diferensiasi akan memainkan beberapa peran di dalam buku ini. Untuk sekarang, penggunaan utamanya dalam penyediaan aproksimasi. Andaikan y sama dengan fx, seperti yang diperlihatkan pada gambar 3 yang di bawah, bila mana x diberi tambahan delta x, maka y menerima tambahan delta y, yang dapat menghampiri oleh dy jadi f dikali x ditambah delta x. Diaproksimasi oleh f dikali x ditambah delta x setara dengan fx ditambah dy sama dengan fx ditambah f aksen x dikali delta x. Nah, di sini kita masuk ke soal dan pembahasan yang pertama, yaitu soalnya aproksimasi nilai volume material dalam tempurung bola yang jari-jari dalamnya 5 cm dan jari-jari luarnya 5,125 cm. Pembahasannya seperti apa? Jadi dari sini ini ceritanya ada bola. Nah, jari-jari luar bolanya ini itu
dinyatakan pada soal itu sebesar 5,125 cm. Terus jari-jari dalamnya itu 5 cm. Kita tulis dulu di sini, jari-jari dalamnya sama dengan 5 cm. Kemudian jari-jari luarnya ini sama dengan 5,125 cm. Nah, kemudian kita cari dulu delta R-nya berapa. Delta R-nya itu sama dengan jari-jari luar dikurang jari-jari dalam. Tadi kan jari-jari luarnya itu 5,125 cm, terus dikurang jari-jari dalamnya. Jari-jari dalamnya 5 cm, dikurang 5 cm, sama dengan 0,125 cm. Nah, di sini berarti kita ketahui DR-nya itu sama dengan 0,125 cm. Selanjutnya, kita baca lagi soalnya. Aproksimasi nilai volume material dalam tempurung bola. Nah, kita di sini diminta volume material dalam bola nih. Berarti kan kita udah ketahui bahwa volume dalam bola itu rumusnya sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, berarti kita tinggal cari aja. dV sama dengan 4PR pangkat 2 DR. Nah, di sini sama dengan, kan pada soal udah diketahui, R-nya itu kita menggunakan yang mana? Menggunakan jari-jari dalam. Karena kita di sini mencari volume dalam bola. Maka di sini R-nya kita menggunakan R yang dalam. Kita masukkan 4 dikali, di sini kita V-nya menggunakan 3,14. Kita masukkan 4 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 2 dikali DR. DR-nya tadi kita udah mengetahui bahwa 0,125. Maka kita masukkan 0,125 di sini. Kita hitung jumlahnya dan hasilnya itu 39,25 cm kubik. Nah, bisa ditarik kesimpulan, jadi aproksimasi nilai volume dalam bolanya itu adalah 39,25 cm kubik. Saya Suci Rahayu, saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu aproksimasi linear. Jika F terdiferensial di A, maka dari bentuk kemiringan titik suatu garis, yaitu garis singgung terhadap F pada A, FA diberikan oleh Y sama dengan FA ditambah F aksen A. Fungsinya yaitu Lx sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A. Disebut aproksimasi linear terhadap fungsi F pada A, dan dia sering merupakan aproksimasi yang sangat bagus terhadap F ketika X di dekat A. Nah, contoh soalnya yaitu cari aproksimasi linear Fx sama dengan 1 plus sin 2x pada X sama dengan V/2. Nah, kita jawab ya. Jawab turunan dari Fx itu, nah turunan dari 1 adalah 0, gak usah ditulis. Turunan dari sin 2x yaitu 2 cos 2x. Lanjut kita aproksimasi linearnya, yaitu Lx sama dengan yang di atas nih. Lx sama dengan FA plus F aksen A kali X min A. Oke, kita masukkan F V/2. Nah, V/2 dari sini ya, dari contoh soal. V/2 plus F aksen V/2 dikali X min V/2. Nah, kita masukkan soalnya. 1 plus sin 2 V/2, X-nya kan udah diganti ya, V/2 ditambah 2 cos 2 V/2 dikali X min V/2. Nah, sama dengan 1 sin 2 V/2. Nah, kita coret ya, bisa sin 2 dicoret, 2-nya V/2, 2-nya dicoret. Ditambah 2 cos 2 V/2. Nah, ini juga bisa dicoret. 2-nya dicoret dan V/2-nya yang per 2-nya itu dicoret. Dikali X min V/2. Lanjut, sama dengan
1 ditambah sin V ditambah 2 cos V dikali X min V per 2. Lalu sama dengan 1 diturunin 1 mah tetap ya 1 ditambah sin dari X adalah 0 ditambah 2 turun dikali cos X berapa? Cos X adalah min 1 dikali V dikali X dikurang V per 2 sama dengan 1 ditambah 0 1 ditambah 2 kali min 1 adalah min 2 dikali X min V per 2. Lalu 1 sama dengan 1 min 2 X min V per 2 sama dengan 1 2X dari 2 dikali X 2X ditambah V, ini kan bisa dicoret ya jadi V karena ini min jadi V sama dengan, nah ini kesini tambahin aja 1 plus V min 2X, hasilnya adalah 1 plus V min 2X atau 1 ditambah V min 2X. Nah, soal selanjutnya yaitu dengan menggunakan diferensial carilah nilai hampiran atau aproximasi dari akar pangkat 3 dari 26. Dan misalnya, nah di sini misalkan fx sama dengan akar pangkat 3 dari x, kita mau dicari aja turunannya. Nah, di sini ada x, fx sama dengan x pangkat 1/3. Nah, kenapa x pangkat 1/3 itu sama aja kayak akar pangkat 3 dari x. Nah, dicari turunannya, f aksen x sama dengan 1/3 x pangkat 1/3 dikurang 1 sama dengan 1/3 x pangkat minus 2/3. Nah, ini kan pangkatnya minus, kita mau jadiin positif pangkatnya, jadi x-nya dikebawahin. Jadi hasilnya 1/3x pangkat 2/3. Nah, ini tuh f aksen x-nya di sini ya. Nah, terus dicari x-nya. X itu nilai yang diketahui atau dijadikan acuan. Nah, di sini ada terdekatnya akar pangkat 3 dari 26, terdekatnya ada 27. Nah, dicari delta x-nya. Delta x itu adalah nilai yang dicari sama dikurang nilai yang diketahui. Nah, nilai yang dicari kan ini 26. Nilai yang diketahuinya tadi yang x ini ada 27. Nah, 26 dikurang 27 itu minus 1. Lanjut, dimasukin rumusnya fx plus delta x sama dengan fx tambah f aksen x delta x. Nah, fx-nya dimasukin, ini x-nya 27, delta x-nya min 1, terus di sini dimasukin lagi x-nya 27, f aksen x-nya 27, delta x-nya min 1. Nah, 27 dikurangin 1, jadinya f26 sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Ini f27-nya ya. F27-nya akar pangkat 3 dari 27 ditambah tadi f turunan x. F turunan x, x-nya di sini kan 27. F turunan 27-nya tadi 1/27 pangkat 2/3. X-nya diganti 27. Delta x-nya tetap min 1. Nah, start dengan ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Ditambah 1/3 dikali 9. Nah, ini kan 1/3, 27 dipangkatin sama 2/3. 27 dipangkatin 2/3, akar pangkat 3 dari 27 kan 3. Terus ini, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Delta x-/nya tetap min 1 sama dengan 3 ditambah 3 kali 9, 27 minus 1, 3 dikurang 1/27. Nih. Nah, jadinya 81/27 dikurang 1/27. Hasilnya itu 80/27. Kita jadiin desimal, jadi
fx ya F26 itu setara dengan kita cari ini 80 dibagi 27 dengan pembagian pistol. Jadi ini ketemunya dua angka setelah koma yaitu 2,96. Nah, untuk contoh soal di sini saya akan membahas soal yaitu carilah nilai dy dari y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, tipe soal di sini yaitu termasuk kepada diferensial karena tidak ada dx-nya. Jadi langsung dijawab yaitu dengan menggunakan definisi yang kita sudah temukan tadi yaitu dy sama dengan f aksen x dx. Jadi dy sama dengan 3x kuadrat min 3x dx. Pada nomor 5, diketahui diukur sebagai 10,4 cm dengan galat yang mungkin kurang lebih 0,02 cm. Hitung volume kubus dan berikan estimasi untuk galat dalam nilai ini. Penyelesaian. Diketahui bahwa volume kubus itu ialah rusuk kubik. Jadi, kita misalkan pada soal ini itu rusuk sebagai X. Jadi, volume sama dengan X kubik. Jadi, dV sama dengan 3x kuadrat dx. Karena x sama dengan 10,4 dan dx sama dengan 0,02, maka V sama dengan 10,4 pangkat 3 setara dengan 1122. Dan delta V sama dengan dV sama dengan 3 kali 10,4 pangkat 2 kali 0,02 setara dengan 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume kubus di atas sebagai 1125 kurang lebih 6 cm kubik. Besaran delta V di samping disebut galat mutlak. Ukuran galat yang lain adalah galat relatif yang ditemukan dengan membagi galat maksimum oleh volume total. Kita dapat mengaproksimasi galat relatif delta V per V dengan dV per V. Galat relatifnya adalah delta V per V setara dengan dV per V setara dengan 6 per 1125 setara dengan 0,0053. Galat relatif sering diekspresikan dalam bentuk persen. Jadi, galat relatif untuk kubus di atas memiliki galat relatif kira-kira 0,53%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Paramita dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Secara definisi, kenapa sih kita harus mencari nilai maksimum dan nilai minimum? Pada kehidupan suatu pekerjaan nih, pada suatu pekerjaan itu kan kita seringkali ingin mencari suatu cara yang terbaik kan. Contohnya itu sebagai seorang petani. Petani ini pasti ingin memperoleh suatu kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Terus juga contohnya seperti seorang dokter. Dokter ini pasti ingin sekali dia meracik obat dengan dosis terkecil itu dapat menyembuhkan pasiennya. Nah, dalam kalkulus ini, metode di kalkulus itu, dia menyediakan sarana ampuh untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Misalkan, kita diberi suatu fungsi fx dan daerah asal S, seperti pada gambar berikut. Nah, pasti kita sekarang memiliki pertanyaan-pertanyaan nih. Lebih tepatnya 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah si fx ini tuh memiliki suatu nilai maksimum atau nilai minimum pada S? Yang kedua itu, jika fx-nya ini mempunyai suatu nilai maksimum dan minimum, di mana sih letak nilai
maksimum dan minimumnya gitu. Terus yang ketiga, pasti kita bertanya-tanya, jika nilai-nilai itu ada, berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya? Seperti itu. Maka di sini telah didefinisikan, misalkan S, daerah asal F, mengandung titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika si FC ini lebih besar dari Fx untuk semua X di S. Terus yang kedua didefinisikan bahwa Fx, maksud saya FC adalah nilai minimum F pada S jika si FC ini lebih kecil atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Terus yang ketiga itu didefinisikan bahwa si FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu adalah suatu fungsi objektif. Fungsi objektif ini itu merupakan fungsi linear yang memiliki ada batasan-batasan pertidaksamaan linearnya itu dia memiliki himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya dia nggak punya himpunan penyelesaian, itu kita susah untuk mencari maksimum atau nilai minimumnya. Gitu. Yang selanjutnya itu teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup selang buka A, B selang tutup, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu F disyaratkan harus kontinu dan himpunan S ini disyaratkan harus berupa interval tertutup. Berikut contoh grafik yang memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, grafik pertama nih, nilai maksimumnya itu berada di sini. Kemudian nilai minimumnya berada di sini. Nah, titik A dan titik B ini itu kita sebut sebagai titik-titik ujung. Terus kemudian pada grafik kedua itu nilai maksimumnya berada di sini. Di sini. Terus nilai minimumnya itu berada di sini. Nah, ketiga titik ini itu disebut titik-titik stasioner. Terus pada grafik ketiga, nilai maksimumnya berada di sini. Dan nilai minimumnya itu berada di sini. Nah, titik yang dua ini tuh kita sebut sebagai titik-titik singular. Nah, ketiga titik ini itu merupakan titik-titik kunci dari teori maksimum dan minimum. Apabila sebarang titik dalam daerah asal fungsi F ini yang termasuk salah satu dari tiga tipe titik tersebut, itu kita sebut sebagai titik kritis F. Kita sebut sebagai titik kritis F. Maka kita dapat menyatakan suatu prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi kontinu F pada interval tertutup I, yaitu pertama, kita itu mencari titik-titik kritis F-nya itu terlebih dahulu pada interval I. Terus yang kedua itu kita menghitung F pada setiap titik-titik kritisnya. Nah, baru dari situ tuh kita bisa menemukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Yang terbesar di antara nilai-nilai tersebut itu adalah nilai maksimum, dan yang terkecil itu adalah nilai minimum. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke soal dan pembahasan. Sini soal pertama yaitu kenali titik-titik kritis dan cari nilai maksimum dan nilai minimum pada interval min 1/2,2. Untuk fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari dulu titik kritisnya. Titik kritisnya itu kita mencari dengan cara menurunkan fungsi fx. Fx di sini yaitu min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Nah, turunan dari fx sama dengan min 6x
pangkat 2 ditambah turunan dari 3x pangkat 2, 6x. Nah, di sini karena bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan membagi 6. Kita bagi 6 berarti jadinya min x pangkat 2 ditambah x. Nah, karena kan di sini kita ingin mencari nilai titik kritis. Kita ingin mencari x-nya itu berapa. Maka di sini kita sama dengankan 0. Nah, di sini baru kita faktorkan. X terus dalam kurung min X plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Terus, jadi di sini kita udah mengetahui titik-titik kritisnya. Berdasarkan interval, tadi kan intervalnya min 1/2, berarti ini termasuk titik kritis pertama. Sini min 1/2. Kemudian, di sini tadi kita cari X-nya sama dengan 0, berarti titik kritis kedua 0. Kemudian di sini kita temukan 1, berarti titik kritis ketiga itu 1. Dan di interval itu dinyatakan 2. Maka di sini yang keempat itu titik kritisnya 2. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimum dan minimum dengan cara mensubstitusi nilai titik-titik kritis yang tadi itu ke fungsi fx. Fungsi fx di sini kan itu min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Nah, tadi titik kritis yang pertama itu min 1/2. Kita masukin di sini. Berarti min 2 dalam kurung min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1/2 pangkat 2 sama dengan min 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1. Nah, di sini diketahui nilainya 1. Kemudian kita cari titik kritis yang kedua. Tadi titik kritisnya itu 0 kan? Nah, kita substitusikan ke fungsi fx. Min 2 dalam kurung 0 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 0 pangkat 2 sama dengan 0. Sini berarti nilainya 0. Terus pada titik kritis ketiga yaitu 1, kita masukkan ke fungsi fx. Min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Hasilnya 1. Terus yang titik kritis yang keempat, tadi itu nilainya 2. Kita masukkan ke fungsi fx. Sama dengan min 2 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2 pangkat 2 sama dengan min 16 ditambah 12. Nah, sama dengan min 4. Terus cara menentukan titik maksimum dan minimumnya gimana? Kita lihat dari keempat hasil ini, yang mana yang bernilainya itu lebih tinggi. Kita lihat 1, 0, 1, min 4. Nah, karena di sini yang paling tinggi itu 1, maka 1 ini dinyatakan sebagai nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu 1, ada 2 nih, berada pada titik kritis di min 1 dan 1, dan 2, dan 1 maksud saya. Terus, nilai minimumnya yang mana? Nilai minimumnya itu, kita lihat nilai hasil yang paling terendahnya itu yang mana. Nah, di sini itu paling terendah min 4. Berarti ini nilai minimumnya. Seperti itu. Nah, jadi pada interval min 1/2,2 untuk fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, nilai maksimumnya itu adalah 1. Dicapainya di min 1/2 dan 1. Dan nilai minimumnya itu adalah min 4, dicapainya itu di 2. Baik, di sini saya akan membahas soal tentang aplikasi turunan, yaitu nilai minimum. Soalnya itu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X min 160 plus 2.000 per X, Rp1.000 per hari. Biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu kita misalkan terlebih dahulu dengan BX sama dengan, karena ada X hari, maka harus dikalikan X terlebih dahulu. Jadi
Bx sama dengan X kali 4X min 160 plus 2000 per X sama dengan 4X kuadrat min 160X plus 2000. Nah, untuk selanjutnya kita mencari turunan. Di sini turunannya itu harus sama dengan 0 karena untuk mencari X-nya terlebih dahulu. Maka hasilnya 8X min 160 sama dengan 0. 8X sama dengan 160. X sama dengan 160 per 8 sama dengan 20. Jadi X-nya itu sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita masukkan X sama dengan 20. Jadi Bx, X-nya itu diganti dengan 20 sama dengan 4 kali 20 kuadrat min 160 kali 20 plus 2000 sama dengan 1600 min 3200 plus 2000 sama dengan min 1600 plus 2000 sama dengan 400. Karena di sini harus dinyatakan dalam ribu rupiah, jadi biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut adalah 400.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3, yaitu carilah nilai-nilai turunan maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 5 pada min 4,4. Penyelesaiannya, fx sama dengan x pangkat 5, turunannya yaitu f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 yang terdefinisi pada min 4,4. Dan 0 hanya ketika x 0, maka titik-titik kritisnya adalah x sama dengan 0, serta titik-titik ujungnya x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f min x sama dengan minus 1024, dan pada f0 yaitu 0, lalu f4 sama dengan 1024. Jadi nilai f maksimum f adalah 1024 yang tercapai di titik x sama dengan 4, dan nilai minimum f adalah minus 1024 tercapai di x min 4. Terima kasih. Baik, ke soal selanjutnya, yaitu dua bilangan positif jumlahnya 25. Tentukan masing-masing bilangan itu agar hasil kalinya maksimum. Penyelesaiannya, misal bilangan itu adalah X dan Y. Di situ kan ada dua bilangan positif. Nah, dimisalkan dua bilangan positif ini X dan Y. X yang jumlahnya 25. X plus Y sama dengan 25. Di perkaliannya ada X dikali Y. Nah, Y ini kita cari dulu. Tinggal X-nya pindah ruas. Jadi, Y sama dengan 25 dikurang X. Nah, dimasukkan Y-nya di perkaliannya. X sama dengan X dikali 25 dikurang X. Ini tinggal dikali pelangi. 25X, X kali X, jadinya X pangkat 2. Nah, ini kita nyari nilai maksimumnya. Syarat maksimum kan di sini ada P aksen sama dengan 0. Nah, P aksen X sama dengan 25 dikurang 2X. Terus ada P aksen X sama dengan 0. Nah, P aksen X-nya dimasukin 25 dikurang 2X sama dengan P aksen X-nya lagi 0. Nah, jadi X-nya ketemu 25 dibagi 25 per 2. Maka diperoleh 25 dikurang X sama dengan 25. X-nya dimasukin tadi dikurang 25 per 2. Nah, sama dengan hasilnya sama dengan 25 per 2. Nah, udah ketemu X dan Y-nya. Jadi dua bilangan positif tadi adalah 25 per 2 dan 25 per 2.
Kenali titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum pada interval berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 dengan interval I sama dengan kurung siku min 4,0 tutup kurung. Penyelesaian titik kritis, menentukan ujung selangnya. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 0. Ujung selang ini merupakan interval. Untuk titik stasioner, kita menentukan dari turunan sama dengan 0. Jadi, Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 diturunkan menjadi 2x plus 4. Jadi, f aksen x sama dengan 0 ialah 2x plus 4 sama dengan 0, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Lalu, substitusikan titik kritis ke fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Kita substitusikan fx min 4. F min 4 sama dengan 4, F0 sama dengan 4, dan F min 2 sama dengan 0. Jadi nilai maksimumnya ialah 4, dicapai di X min 4 dan X sama dengan 0. Dan nilai minimum adalah 0 ketika dicapai di X sama dengan min 2. Titik minimumnya ialah min 2,0 dan titik maksimumnya berada di titik min 4,0 dan 0,4.